Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sudah sampai pada pertemuan ke-7. Artinya apa? Artinya minggu depan kita sudah bisa masuk di ujian tengah semester. Ya, baik. Materi hari ini adalah farmakoekonomi. Jadi, ada salah satu cabang ilmu dari farmasi yang mana menggabungkan antara ilmu mengelola keuangan dikaitkan dengan aksi farmakologi obat yang digunakan oleh pasien, sehingga menjadilah ilmu yang namanya farmakoekonomi. Kalau menurut saya sih, farmakoekonomi ini adalah ya gabungan dari ilmu ekonomi dan ilmu farmasi. Sehingga intinya adalah kita mau melihat manakah obat yang paling rasional diberikan kepada pasien dikaitkan dengan kemampuan ekonominya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari syarat pengobatan dikatakan rasional kalau dikatakan ada tepat indikasi, tepat dosis, tepat sediaan, tepat rute pemberian. Yang tidak kalah penting adalah tepat harga. Sehingga jika semua sudah tepat nih, tapi harganya belum tepat, otomatis itu masuk kategori pengobatan yang tidak rasional. Jadi memang sekarang apoteker diminta untuk coba deh kita hitung-hitung dari penggunaan budget pasien dari moneter ya. Jadi dari sudut pandang moneter dibandingkan dengan aksi farmakologis yang dihitung dalam skala apakah perbaikan menuju ke arah mungkin nilai lab yang jauh lebih baik atau tanda-tanda vital yang menjadi lebih baik. Misalnya untuk pasien-pasien misalnya hipertensi, kita lihat apakah dengan menggunakan obat misalnya obat golongan ACE inhibitor bisa menurunkan tekanan darah dengan cepat dibandingkan dengan obat golongan lain, manakah yang lebih cepat menurunkan tekanan darah, seperti itu. Atau mungkin juga obat-obat anti diabetes mellitus yang mana yang harganya paling rendah tetapi potensi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah itu paling cepat. Jadi juga ditandai biasanya dengan lama rawat ya pasien. Semakin cepat pasien dirawat berarti otomatis efektivitas pengobatan juga semakin bagus. Semakin lama pasien dirawat berarti lama juga pasiennya sembuh, berarti dikatakan agak lama obat itu memberikan efek. Sehingga memang length of stay di rumah sakit itu juga mempengaruhi keberhasilan dari terapi. Ya, kalau bicara masalah farmakoekonomi memang sebenarnya gampang. Prinsipnya ya prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sama kayak mungkin adik-adik di sini yang paling gampang lah analoginya jika belanja online. Misalnya dilihat, toko ini menawarkan misalnya baju harganya 200 ribu. Terus kita buka-buka lagi misalnya Lazada, kok ada juga ya yang menjual baju serupa tapi kok 190 ribu. Ada lagi cek-cek lagi di toko-toko sebelah, ada yang tembus di 170 ribu mungkin. Nah, pasti kan Anda berpikir, oh kalau gitu saya ambil yang paling murah saja deh. Nah, itu kan dari sudut ekonomi ya seperti gitu. Atau yang suka naik ojek online, ganti dicek-cek nih, kalau naik Grab berapa, kalau naik Gojek berapa, disimulasikan dulu, coba simulasikan, kalau dari sini ke sini naik Gojek berapa, naik Grab berapa, tambah promo-promonya, masukin semua kode promonya, yang mana yang paling murah itu yang tidak, itu yang pasti dipesan, kan begitu. Jadi intinya farmakoekonomi ini adalah
ilmu yang bisa kita gunakan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan analisis biaya di bidang farmasi ya. Jadi ada banyak sih sebenarnya jenis-jenis dari analisis biaya yang ada di tinjauan farmakoekonomi, seperti analisis manfaat biaya atau cost benefit analysis, ada cost effectiveness analysis, cost minimization analysis, cost utility analysis, dan health related quality of life ya. Jadi yang keenam ini pengukuran kualitas hidup dalam evaluasi farmakoekonomi. Nah, sekilas info nih, sudah ada 2 mahasiswa farmasi UMI yang melakukan penelitian terkait dengan farmakoekonomi. Dan alhamdulillah cukup membanggakan saya ya, walaupun di tengah pandemik, tetapi mereka bisa selesai tepat waktu, insya Allah wisuda nanti ini, dan saya lihat ini bisa menjadi salah satu alternatif tema dari skripsi adik-adik yang ingin melakukan penelitian di farmakologi, tetapi tidak studi kasus dan tidak pakai hewan coba. Karena dia masuk dalam ranah farmasi sosial ya. Ini masuk dalam ranah farmasi sosial sehingga memang gabungan antara ilmu sosial dan ilmu eksak. Kalau kemarin yang meneliti itu tentang cost effectiveness analysis. Yang satu cost effectiveness analysis penggunaan obat-obat anti diabetes dan yang satunya lagi cost analysis untuk penggunaan obat-obat anti hipertensi. Coba deh nanti jika ada yang berminat atau tertarik melakukan penelitian di bidang farmakoekonomi, ini bisa tanya-tanya sama kakaknya yang angkatan 2015 ya. Ya, jadi apa sih yang melatar belakangi sehingga ada ilmu ini? Jadi ini memang banyak masalah yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya itu adalah masalah dari biaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat itu yang sangat tinggi. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa memang biaya dokter tinggi, biaya tindakan medis tinggi, tapi yang tidak kalah tingginya biaya obatnya. BPJS boleh dikatakan katanya sih sudah merugi beberapa miliar atau triliun ya. Akibat ini, akibat biaya obat yang sangat tinggi. Jadi memang pemasukan dari rumah sakit itu sebagian besar itu pemasukan dari penggunaan obat-obatan ya, jual beli obat. Tapi sayangnya sekarang semuanya serba dikomersialisasikan sehingga pasien-pasien yang tidak memiliki atau tidak menggunakan JKN ataupun asuransi atau dalam kategori dia masuk pasien umum ya lumayan ya deg-degan ya kalau masuk rumah sakit sekarang karena memang biaya pelayanan kesehatan cukup tinggi. Yang kedua, populasi pasien usia lanjut itu terus meningkat. Dan memang komunitas usia lanjut ini yang paling banyak ya mengunjungi rumah sakit. Ada yang katakan memang sih kalau sudah tua sudah mulai banyak keluhan. Karena memang mereka yang paling banyak datang berkunjung ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Dan sumber daya yang dapat digunakan ini sangat terbatas. Oleh karena itu, maka perlu dicari cara agar pelayanan kesehatan itu lebih efisien dan lebih ekonomis. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu ini efisien dan ekonomis? Artinya kita perlu punya bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip farmakoekonomi dan keterampilan yang memadai dalam melakukan evaluasi hasil studi farmakoekonomi.
sekarang ini sudah mulai banyak loh ahli farmakoekonomi. Karena memang ahli-ahli farmakoekonomi ini yang banyak melakukan proyek-proyek tender-tender dari Kementerian Kesehatan yang memang ditugaskan untuk mengamati bagaimana efektivitas suatu obat sehingga dia layak untuk masuk dalam formularium nasional ataupun formularium rumah sakit ya. Jadi memang untuk memasukkan obat dalam formularium nasional yang nantinya itu akan dijadikan patokan untuk pembuatan formularium di rumah sakit ya. Makanya memang perlu ada yang mencari atau ada investigator dalam hal ini farmasi yang bisa melihat apakah obat ini layak masuk dalam formularium sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan obat ini dengan aman tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi obat-obat yang masuk dalam formularium nasional itu sudah pasti adalah hasil pertimbangan teman-teman farmakoekonom yang sudah mempertimbangkannya. Jadi kita tidak usah ragu ya. Karena dia memang sudah mempertimbangkan dari segi pengetahuan prinsip ekonominya dan juga dia sudah melakukan evaluasi dari studinya. Nah, perkembangan farmakoepidemiologi kan kalau kita tahu awalnya ilmu ini ada karena kita tidak hanya ingin melihat penggunaan obat dan efek obat dalam hal efikasinya, keamanannya, tapi juga kita kan ingin melihat atau menganalisis dari segi ekonominya. Sehingga memang ilmu farmakoekonomi ini menjadi penting diketahui oleh teman-teman sejawat apoteker ya. Jadi bukan hanya efikasi saja, safety saja, tapi juga dari segi sudut pandang ekonomi. Nah, ini penting ya. Jadi kalau nanti insya Allah kalian sudah menjadi apoteker dan sudah bekerja mungkin di fasilitas kesehatan baik tingkat 1 maupun tingkat 2 di rumah sakit dan sejenisnya klinik apa ya. Jadi Anda juga nanti akan diminta untuk melakukan yang namanya perencanaan pemesanan obat. Nah, perencanaan pemesanan obat itu kalau apotekernya tidak memahami tentang prinsip farmakoekonomi, agak susah jadinya dia bingung nanti dia mau pesan obat ini berapa ya, dia mau pesan obat ini berapa ya. Nah, biasanya dia pesan berdasarkan data penggunaan obat mungkin periode yang lalu atau kondisi saat itu kira-kira banyak dibutuhkan obat apa ya yang banyak harus di stok. Jadi memang farmasi harus jeli ya melihat jangan sampai nanti obatnya terlalu banyak di stok akhirnya tidak ada dokter yang meresepkan akhirnya tertinggal di gudang akhirnya expire dan rugilah. Makanya kita tidak inginkan itu ya. Dengan adanya farmakoekonomi jadi perencanaan pengobatan itu apa yang direncanakan, insya Allah jumlahnya real di lapangan seperti itulah kebutuhannya. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada obat hilang, tidak ada obat expire. Ya, jadi farmakoekonomi ini, dia ini untuk mengukur dan menganalisa biaya terapi obat pada sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat. Nah, studi farmakoekonomi ini mencakup studi yang didesain untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya yang dikonsumsi dan akibatnya apakah klinik, ekonomi, maupun fisik dari produk farmasi ataupun pelayanan. Ya, jadi intinya kita mau melihat nih, apakah dari segi akibat, apakah dari segi klinisnya, misalnya apakah dari hasil laboratoriumnya kita melihat apakah ada perbaikan, ataukah dari secara fisik pasiennya terlihat jauh lebih sehat, atau sudah lebih membaik dibanding sebelumnya, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk treatment pasien tersebut ya. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi tujuannya ini
untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Ya, kita sudah tahu itu ya. Nah, selain itu juga kita bisa memecahkan beberapa masalah nih dengan bantuan farmakoekonomi. Jadi kita ingin tahu apakah kelebihan dari suatu obat dilihat dari segi cost effectiveness-nya dibanding dengan obat yang lain. Ataukah apakah kita mau memperoleh hasil terapi yang baik dengan biaya yang wajar? Ataukah apakah suatu obat dapat dimasukkan ke dalam formularium atau ke dalam daftar obat yang bersubsidi? Nah, itu semua butuh ilmu farmakoekonomi untuk menjawabnya. Apa saja sih masalah yang dapat dibantu dengan adanya farmakoekonomi ini? Ya, dari skala kecil dulu ya. Jadi dari dokternya, jadi dengan adanya farmakoekonomi ini jadi si dokter terbantu ya untuk memonitoring, mengidentifikasi, menurunkan medication error, meningkatkan kualitas, dan ada feedback dari persepan, serta memberikan pelayanan yang paling baik ya. Dan untuk pasien sendiri sangat bermanfaat ya. Jadi pasien bisa melakukan screening untuk pasien atau pasien bisa mengidentifikasi masalah ya dengan mendapatkan pengobatan yang paling optimal. Ya, bagi rumah sakit atau bagi klinik atau bagi puskesmas dan bagi industri farmasi apa sih manfaat farmakoekonomi ini? Jadi ini juga bisa sebagai bahan monitoring ya untuk mengurangi terjadinya error dan untuk mengevaluasi adanya intervensi. Misalnya dengan adanya farmakoekonomi ini makanya kita bisa tahu obat yang mana yang akan kita masukkan ke dalam formularium atau kita bisa melihat sistem pendistribusian obat yang terbaik di rumah sakit ini seperti apa. Atau kita bisa membandingkan manfaat pelayanan farmasi klinik di rumah sakit tersebut itu bagaimana. Dan bagi industri farmasi ada bisa dijadikan patokan kira-kira obat apa nih yang bagus dikembangkan untuk saat ini. Ya. Jadi misalnya ada suatu obat yang paten yang masuk misalnya dalam formularium nasional. Otomatis rumah sakit di daerah yang milik pemerintah hanya bisa menyediakan obat sesuai dengan yang ada di formularium nasional. Otomatis industri farmasi harus melihat dengan jeli ya, kira-kira saya mau memproduksi obat apa nih yang ada di formularium nasional. Kalau saya tidak memproduksi itu, kalau saya memproduksi itu, otomatis akan banyak nih yang menggunakan sehingga perusahaan kita mendapatkan profit nih yang bagus. Jadi seperti itu ya. Misalnya ada obat, contohnya Ventolin inhaler, misalnya Ventolin inhaler. Nah, satu-satunya inhaler, misalnya yang masuk dalam formularium misalnya Ventolin. Ya, berarti industri farmasi yang bisa memproduksi seperti itu diupayakan juga bisa memproduksi obat yang sama. Atau misalnya contohnya yang paling mudah kayak paracetamol itu pasti masuk ya dalam formularium. Ya, jadi industri-industri memproduksilah paracetamol secara besar-besaran supaya bisa dibeli oleh rumah sakit ya. Ya, karena memang persentase untuk dibeli jika masuk dalam formularium nasional itu akan jauh lebih besar ya dibanding dengan obat-obatan yang tidak masuk dalam formularium nasional. Ya, untuk skala mikro yang skala lebih besar, ini
skala nasional ya. Dan ini bagi policy maker health insurance ini seperti kalau kita ini BPJS Kesehatan ya di Indonesia atau Inspektorat Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai monitoring, identifikasi, dan untuk transparansi, akuntabilitas, regulasi, evaluasi, dan intervensi. Misalnya pemerintah ingin menentukan nih obat mana nih yang akan kita berikan subsidi. Dan program pelayanan kesehatan dan kebijakan yang strategis lainnya juga apa saja nih yang bagus kita lakukan. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu tadi, kesimpulannya farmakoekonomi ini penting ya, penting bagi para pembuat kebijakan. Untuk apa? Supaya bisa menentukan program-program pelayanan kesehatan yang mana yang baik untuk masyarakat dan bisa menentukan mana obat-obat yang bersubsidi atau yang bisa nanti tercover oleh BPJS ya, maksudnya seperti itu. Bagi tenaga kesehatan, dokter dan apoteker sangat bermanfaat ya. Jadi ini bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan klinik untuk mendapatkan pengobatan yang rasional pastinya. Untuk pasien sudah jelas, dengan pengobatan yang rasional otomatis pasien akan diuntungkan dan pasien bisa mendapatkan pengobatan yang optimal pastinya. Dan bagi industri farmasi, nah industri farmasi dia bisa menentukan nih penelitian dan pengembangan obat. Kita mau mengembangkan obat apa nih saat ini. Dan kita juga bisa menetapkan harga ya, serta promosi dan strategi pemasaran. Dan untuk perusahaan asuransi, otomatis ini akan dijadikan sebagai acuan ya, mana saja obat-obat yang di cover atau ditanggung oleh pihak asuransi. Ya. Jadi dengan berkembangnya farmasi klinik dan hasil studi farmakoekonomi ini bisa dimanfaatkan untuk menjustifikasi ya, apakah suatu bentuk pelayanan farmasi klinik dapat disetujui atau dilaksanakan di suatu unit pelayanan. Dan apakah suatu pelayanan farmasi klinik yang sudah berjalan ini dapat dilanjutkan atau mesti dihentikan. Jika terlihat tidak ada manfaatnya ya hentikan. Jika dilihat banyak manfaatnya ya lanjutkan. Gitu. Ya, jadi ini saya mengambil kutipan ya dari Lisa Sanchez, pakar farmakoekonomi dari Amerika Serikat ya. Dia mengemukakan bahwa suatu istilah yang disebut applied pharmacoeconomic. Jadi farmakoekonomi itu adalah menilai biaya manfaat baik dari produk obat maupun pelayanan kefarmasian ya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi farmakoekonomi ini memang adalah alat yang penting untuk menilai luaran atau dampak terapi obat dan intervensi dari pelayanan kesehatan. Nah, ini ada beberapa metodologi penelitian farmakoekonomi ya. Ada cost benefit analysis. Nah, jadi dia bisa unit pengukuran biayanya ini dengan menilai dengan mata uang ya. Nah, hanya luarannya saja outcome-nya ini nilai uang. Seperti program kesehatan dengan outcome yang berbeda atau pengobatan tunggal, misalnya dengan mata uang ataupun dalam kalau Indonesia misalnya dirupiahkan ya. Berapa keuntungannya nih pengobatan ini dirupiahkan. Yang kedua cost effectiveness. Nah, jadi cost effectiveness ini outcome-nya untuk melihat hasil terapi atau efek terapeutik yang berbeda. Nah, dan ini unitnya menggunakan unit yang sebenarnya ya, misalnya tekanan darah, hasil laboratorium, nah, ini dalam rasio. Yang ketiga cost minimation. Cost minimation ini adalah asumsi ekivalen pada grup yang dibandingkan. Biasanya dia ingin membandingkan antara obat yang paten dan obat yang generik ya. Dan cost utility. Cost utility ini outcome-nya ingin membandingkan kualitas hidup ya dengan dihubungkan dengan pengukuran biaya mata uang. Ya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.